Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Martasya Aprilia. Saya sebagai praktikan dari kelompok 3, Praktikum Pengantar Teknologi dan Informasi. Nah, baiklah saya di sini dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024 Universitas Sriwijaya. Nah, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjawab lampiran soal tentang SPSS di mana di sini saya akan menganalisis suatu data menggunakan data sederhana dan kali ini saya akan membuatnya dengan mencari nilai mean, median, sum, maksimum, minimum, range, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu langsung saja saya akan masuk ke dalam SPSS-nya. Maka akan saya share dulu untuk uh, menampilkan tampilan dari SPSS ini. Nah, selanjutnya yaitu kita di sini pada variable view kita mengetikkan itu data-datanya, di mana di sini ada datanya berupa ada yaitu nama desa, karena di sini saya mengambil data kependudukan rekapitulasi dari Kecamatan Indah Selatan pada sumbernya yaitu dari Distrik Capil Ogan Ilir. Nah, di sini saya mengetikkan misalkan di variabel view-nya ada namanya itu ada desa, ada nanti jumlah pria, ada jumlah wanita, dan nanti ada itu penduduk atau jiwa. Nah, setelah ini kita tinggal type-nya itu kalau untuk desa itu type-nya berupa string karena dia berupa huruf. Nah, untuk si data pria, wanita, dan penduduk ini kita memakai tipe datanya numerik karena itu bersifat angka. Nah, untuk width-nya ini kita ganti misalkan 30 karena banyaknya huruf yang akan kita masukkan. Untuk numeriknya itu bebas, untuk wanita penduduk boleh 8. Nah, untuk desimalnya itu kita ganti 0. Untuk desimal kita ganti 0 karena kita tidak akan menambahkan koma di belakang data yang kita ambil. Jadi kita tidak menambahkan 0 di belakang koma data itu. Nah, untuk si labelnya boleh kita tidak tulis karena ini sudah jelas tipe atau data-data yang kita ambil. Nah, untuk value sama missingnya itu boleh dinonkan karena itu juga tidak berpengaruh. Untuk kolomnya juga sama, kita samakan sama width. Dan untuk kolomnya di sini saya ketikkan 30 untuk desa karena itu huruf dalam desa itu lumayan banyak. Nah, untuk si pria, wanita, dan juga penduduk itu, kolomnya itu saya ambil 8 saja. Nah, untuk line-nya ini, untuk tulisannya ini di desa saya left aja karena itu untuk terletak di sebelah kiri. Nah, untuk yang wanita, jumlah pria dan jumlah penduduk itu saya kasih nilainya di tengah saja. Nah, untuk si measure-nya itu kalau desa dia menggunakan nominal. Kalau untuk sensus data penduduk pria, wanita, dan juga jumlah seluruh jiwa itu saya ambil scale. Karena kita menggunakan data ukuran, mengukur atau membuat suatu data itu sendiri. Kalau untuk role itu boleh di-input. Dan kita langsung saja lihat di data view. Nah, ini ada desa, sudah ada pria, sudah ada jumlah wanita, dan sudah ada jumlah penduduk. Nah, di sini langsung saja saya ketikkan, yaitu saya ada sekitar 14 desa, di mana yang pertama saya mengetikkan desa Mandi Angin, yang kedua saya ketikkan desa Tanjung Lubuk, karena ini adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Indralaya Selatan. Yang ketiga yaitu Tebing Gerinting Selatan. Yang keempat yaitu Desa Arisan Gading. Nah, yang kelima itu ada Desa Tanjung Dayang Selatan, Tanjung Dayang Selatan. Yang keenam itu ada Desa Betih. Ketujuh itu ada Desa Meranjat satu. Yang kedua itu ada Desa Meranjat Ilir. Yang ketiga itu ada Desa Meranjat 2. Yang ke-10 itu ada Desa Sukaraja.
Sukaraja Lama. Untuk desa yang 11 ada desa Sukaraja Baru. Nah, untuk yang ke-12 itu ada desa Tebing Gerinting. Tebing Gerinting Utara. Untuk yang ke-13 itu ada desa Tanjung Dayang Utara. Tanjung Dayang Utara. Dan yang ke-14 itu ada desa Meranjat 3. Nah, ini adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Indah Lasata. Nah, untuk datanya itu kalau di Desa Mandi Angin ada sebanyak 368 pria, ada 399 wanita, dan jumlah penduduknya ada 767 jiwa. Nah, sedangkan untuk Desa Tanjung Lubuk sendiri ada 877 pria, ada 889 wanita, dan ada 1.766 jiwa. Nah, untuk Desa Tebing Gerinting Selatan itu sendiri ada sekitar 711 pria, ada sekitar 703 wanita, dan ada sekitar 1.414 jiwa. Nah, untuk Desa Arisan Gading itu sendiri ada 782 pria, ada 808 wanita, dan ada 1.590 jiwa. Nah, sedangkan untuk Desa Tanjung Dayang Selatan itu sendiri ada banyak ya, sekitar 1.002 laki-laki, pria, ada 1.059 wanita, dan ada 2.161 jiwa. Nah, untuk Desa Meranjat 1 sendiri juga ada, maaf, untuk Desa Bekti itu ada sekitar 393 pria, ada 443 wanita, dan ada 836 jiwa. Nah, untuk Meranjat 1 sendiri juga banyak ya, ada 1.350 pria, ada 1.439 wanita, dan ada 2.789 jiwa. Nah, untuk Desa Meranjat 2 itu sendiri. Nah, untuk Desa Meranjat Ilir ini sendiri ada sekitar 798 pria, ada 831 wanita, dan ada 1.629 jiwa. Nah, untuk Desa Meranjat 2 itu sendiri ada banyak juga ya. Ada 1.064 laki-laki, ada 1.027 pria, dan ada wanita, dan juga ada 2.091 jiwa. Nah, untuk Desa Sukaraja Lama itu sendiri ada sekitar 771 pria, ada 803 wanita, dan ada 1.574 jiwa. Nah, untuk Desa Sukaraja Baru itu sendiri ada sekitar 1.160 pria, ada 1.027 wanita, dan ada 2.287 jiwa. Nah, untuk Desa Tebing Gerinting Utara itu sendiri ada sekitar 1.058 pria, 1.024 wanita, dan ada sekitar 2.082 jiwa. Nah, untuk Desa Tanjung Dayang Utara sendiri ada 589 pria, ada 556 wanita. 556 wanita, dan ada sekitar 1.145 jiwa. Nah, untuk Desa Meranjat 3 itu sendiri ada 737 pria, dan ada sekitar 709 wanita, dan ada 1.446 jiwa. Nah, ini adalah seluruh data yang ada di Kecamatan Indah Selatan untuk data jumlah pria, wanita, dan juga penduduk. Nah, untuk itu langsung saja kita buat yaitu analisis data sederhananya, di mana di sini kita langsung ke analyze. Nah, analyze ini kita masuk ke deskriptif statistik karena ini untuk mencari data statistik yang mau kita ambil. Setelah ke deskriptif statistik itu kita ke frekuensi karena itu untuk menghitung frekuensi yang akan kita masukkan. Nah, di sini misalkan saya mengetikkan desa, saya ambil juga data prianya, saya ambil juga data wanitanya.
dan saya ambil juga data penduduk jiwanya. Nah, sini saya memasukkan variabelnya, ada nama desanya, nanti ada pria, ada wanita, dan ada jumlah penduduknya. Nah, kita langsung klik ke statistik karena kita mau mengambil data, yaitu saya mau di sini ngambil data mean, data median, data mode atau yang modus, dan data sum. Nah, saya juga di sini mau ngambil di bagian dispersionnya ini, saya ambil ke variance-nya, range-nya, untuk data antara berapa sampai berapa range-nya itu nilai minimum, nilai maksimum, dan juga nilai SMN-nya. Nah, jadi ini boleh kita klik semua ya. Ini juga kita misalkan di distribution-nya kita ambil ke kursus aja ya untuk data yang garis miring. Nah, untuk itu langsung saja. Nah, nanti dia akan muncul di mana datanya itu ada muncul median, mean, mode atau modus, sum, dan ini ada variance, range, minimum, maksimum, yang nilai mean-nya ini juga pada dispersion, dan nilai STD deviation. Nah, langsung aja kita klik continue. Sudah kita klik continue, maka nanti kita langsung ke klik OK. Nah, maka dia akan muncul di bagian outputnya itu datanya. Di mana sini ada data frekuensinya untuk data setnya ini, untuk di bagian statistiknya itu ada desanya itu tadi yang valid kan, yang benar itu ada 14 dan kesalahannya itu tidak ada. Nah, untuk prianya ini juga ini ada 14 desa tadi, wanita juga ada 14 desa, dan penduduk jiwanya ini ada 14 desa. Nah, untuk meannya itu sendiri, dia mengambil datanya itu per sensusnya, per datanya, di mana dia mencari meannya itu untuk pria ini meannya sudah ada sebanyak 840, dan untuk wanita meannya ada 836,93. Nah, ini untuk penduduk jiwanya meannya ada 1684,7. Nah, itu adalah mean. Mean ini adalah jumlah rata-rata dari penduduk pria, wanita, dan jumlah keseluruhan penduduk itu sendiri. Nah, untuk STD error meannya ini ada sekitar seperti ada di layar ini. Nah, untuk mediannya ini sudah ada, kita juga sudah menemukan mediannya, di mana median ini ada 790 untuk pria, 819,50 untuk wanita, dan 1609,50 untuk penduduk jiwa. Nah, itu sudah ada juga modenya atau modusnya, ini sudah ada juga. Nah, untuk varian kurtosisnya juga ada, error dari kurtosisnya juga ada, range-nya ada di sini, minimum maksimum sumnya juga ada. Nah, maka untuk analisis sederhana ini cuma ada yang kita centang tadi. Nah, di mana saya di sini mencentangkan seluruhnya, maka dia akan muncul analisis statistik kita secara mean, secara median, mode atau modus, secara variance, kurtosis, range, minimum, maksimum, dan juga sum. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua ya, di sini sudah ada datanya dan sudah bisa dilihat. Dan ini yang terakhir ada frekuensi dari tabel desa yang ada, sudah ada. Nah, ini ada frekuensi keseluruhan desa, di mana dia ada frekuensi, persennya, ada valid persennya, ada kumulatif dari persennya. Ini juga termasuk ke frekuensi tabel atau ke dalam statistik sederhana juga. Nah, untuk ini ada juga data pria dan data wanita. Ini untuk data pria dan data wanita, dan ini untuk data jumlah penduduk jiwa. Nah, ini adalah bagian dari output yang dinyatakan dalam analisis sederhana, di mana saya di sini menganalisis secara sederhana dengan menggunakan mean, median, mode, kurtosis, range, minimum, maksimum, dan juga sum. Nah, mungkin ini saja untuk outputnya, dan ini adalah data yang sudah saya inputkan. Nah, untuk ini setelah selesai langsung saja kita save ya. Kita save di sini dalam bentuk yang pertama, kita save dalam bentuk SAV karena untuk datanya. Misalkan saya di sini mengetikkan, misalkan saya di sini langsung saja mengetikkan untuk jawaban saya, misalkan ini untuk lampiran soal 3 bentuk SAP. Nah, langsung saja lampiran soal, misalkan nama NIM saya Lamsol bab 6, kita ketikkan saja sini bab 6 nomor 3. Nah, misalkan, nah langsung saja kita di sini langsung saja kita save bentuknya bentuk SAP.
Nah, setelah kita save, ini sudah tersave dan kita akan menge-save yang bagian outputnya juga kita save. Dimana sama seperti tadi, langsung saja kita klik misalkan ini nama saya, NIM saya, dan juga ini untuk memenuhi tugas dari lampiran soal bab 6 nomor 3. Nah, langsung saja kita save bentuk SPV-nya atau bentuk outputnya. Setelah kita save, ini sudah ada, sudah tertampil tadi data keseluruhannya. Boleh kita lihat di file. Untuk data itu, misalkan tadi saya simpan di dokumen, setelah misalkan saya langsung buka aja di home ya untuk data yang setelah saya isi tadi. Misalkan saya buka lagi datanya yaitu yang tadi teman-teman bisa kita lihat. Nah, setelah itu ini sudah terlihat ya nanti tampilan dari datanya itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.